Bismillah. Utsman bin Affan adalah saudagar kaya raya yang sangat dermawan. Utsman bersegera merelakan hartanya untuk kepentingan umat Islam ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Salah satu monumen kedermawanan Utsman yang sampai sekarang masih ada adalah Sumur Raumah. Bahkan dari sumur itu berkembang menjadi kebun kurma yang dipelihara sampai sekarang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang hasilnya digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Sisa dana disimpan dalam bentuk rekening khusus atas nama Utsman bin Affan. Wakaf sumur Utsman bin Affan belasan abad yang lalu sampai sekarang terus berkembang, semakin besar manfaatnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Berikut ini kisah-kisah kedermawanan Utsman bin Affan. Di Madinah ada sebuah mata air yang memancarkan air tawar yang sejuk dan segar. Penduduk Madinah sangat tergantung pada mata air ini. Mata air ini dinamai Sumur Raumah. Sumur Raumah adalah milik seorang Yahudi. Dia menjual air yang segar dari Sumur Raumah, 1 kirba ditukar dengan 1 mud kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabatnya untuk membeli sumur yang akan diganti telaga di surga. Mendengar penawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bergegas menemui orang Yahudi pemilik Sumur Raumah. Utsman bersedia membayar dengan harga yang tinggi, namun pemilik Sumur Raumah tidak mau kehilangan pendapatan rutin yang biasa dia terima berapapun harga yang ditawarkan Utsman. Utsman tak mau menyerah. Dia menawarkan untuk membeli separuh sumur itu dengan perhitungan 1 hari penuh sumur itu jadi hak orang Yahudi tersebut, 1 hari berikutnya jadi hak Utsman untuk menggunakan sumur itu. Orang Yahudi itu menyetujuinya. Dia merasa tidak akan kehilangan peluang mendapatkan pendapatan rutin, ditambah dapat uang tunai yang sangat besar. Utsman membayarnya 12.000 dirham. Sesuai kesepakatan, Utsman punya hak penuh terhadap Sumur Raumah 2 hari sekali. Pada hari yang menjadi haknya, Utsman menggratiskan air dari mata air tersebut untuk semua orang tanpa kecuali. Maka orang-orang pun mengisi penuh tempat air mereka, paling tidak cukup untuk 2 hari, sehingga pada hari berikutnya tidak ada orang yang mendatangi Sumur Raumah. Orang Yahudi pemilik sumur tidak menyangka Utsman akan menggratiskan air di hari yang jadi haknya, yang menyebabkan pada hari gilirannya tidak ada orang yang datang ke sumur karena sudah terpenuhi kebutuhan air mereka pada pengambilan air hari sebelumnya. Maka pendapatannya jadi hampir 0. Dia merasa tidak ada lagi keuntungan yang dia dapatkan dari pemilikan Sumur Raumah. Dia pun mendatangi Utsman dan menawarkan hak kepemilikan Sumur Raumah. Dengan senang hati Utsman pun membayarnya, sehingga Sumur Raumah itu pun jadi milik Utsman sepenuhnya. Maka seluruh penduduk Madinah bebas mengambil air dari sumur tersebut setiap hari. Madinah pun semakin berkembang, penduduknya semakin banyak, khususnya umat Islam, sehingga Masjid Nabawi tidak lagi mampu menampung jamaah yang semakin banyak. Selain untuk sholat berjamaah, Masjid Nabawi juga jadi pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk urusan-urusan fisabilillah lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimbau para sahabatnya untuk membeli tanah di samping masjid guna perluasan masjid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang mau membeli tanah milik keluarga fulan untuk memperluas masjid dengan imbalan yang lebih baik di surga?" Dengan gerak cepat,
Utsman pun menyambut tawaran itu. Dia menemui pemilik tanah itu dan membelinya dengan harga yang tinggi. Para periwayat memperkirakan tanah itu dibeli dengan harga 25.000 dirham.